Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna tawil wa ala musannifu rahmata'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 221 ya, versi PDF halaman 221. Bab maja'a fi man qatala qatilan falahu salabahu. Masih tentang Kitab Sair atau Abu Sair, pembahasan tentang peperangan nih. Peperangan, harta rampasan dan lain-lain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wabila qala hadatsana Al-Ansari qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik bin Anas an Yahya bin Sa'id an Umar bin Kasir bin Aflah an Abi Muhammad maula Abi Qatadah an Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan, barang siapa yang membunuh musuh, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun, dan dia itu punya bukti ya bahwasanya dia membunuh musuh, maksudnya ada targetnya gitu ya, ada jelas buktinya ada. Falahu salabuhu, maka dia berhak memiliki salab. Salab itu perlengkapan pribadi dari musuh yang terbunuh, seperti senjata, tameng, baju perang, perisai, kemudian kalau ada kendaraan tempurnya, itu salab. Nah, yang membunuh itu berhak mendapatkan salabnya itu. Jadi ini milik orang yang membunuh, jadi khusus nih, bagi orang yang berhasil membunuh lawannya. Nah, dia itu berhak mendapatkan salabnya itu ya. Ini bukan ghanimah ya, tapi ini haknya si pembunuh itu tadi yang berhasil membunuh musuhnya. Jadi barangnya itu langsung milik dia, dan tentu harus ada bukti ya kalau memang dia yang benar-benar berhasil membunuh lawan itu gitu ya. Jadi kalau ghanimah itu harta rampasan untuk kolektif ya, untuk bersama. Kalau salab ini itu untuk individual ya, untuk individual. Jadi ada harta yang untuk bareng-bareng dibagi sama imam ya, yang ngatur dan ketat juga aturannya ghanimah itu. Kemudian ada yang individual ya, ini salab ini dia mendapatkan harta sing musuh sing dibunuh itu. Wabila qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Yahya bin Sa'id bihadzal isnad nahwa wa fil bab an Auf bin Malik wa Khalid bin Walid wa Anas wa Samurah wa hadha hadis hasan sahih wa Abu Muhammad huwa Nafi' maula Abi Qatadah wal amal ala hadza inna badal ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim wa qaulul Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa qala badal ilmi li imam ay yukhrija min as-salab al-khumus ya. Wa qala as-Sawri an-Nafal ayakul imam man asaba syai'an fahuwa lahu wa man qatala qatilan falahu salabuhu fahuwa jaizun wa laysa fil khumus. Wa qala Ishaq as-salab lil qatil illa ayakuna syai'an kasiran faral imam ayukhrija minhul khumus kama fa'ala Umar bin Khattab. Ulama berbeda pendapat. Ini salab ini tadi ya pengertiannya, apakah termasuk khumus atau bukan ya. Ada yang berpendapat ya bukan, beda. Salab itu ya punya individual yang membunuh gitu ya. Ada yang berpendapat gini, kalau salabnya itu banyak, yang dibunuh ternyata banyak bendanya, hartanya yang didapat gitu ya. Kalau ternyata banyak, maka imam berhak
untuk membagikan, ya, dijadikan humus itu akhirnya, dijadikan seperti ghanimah. Kalau ternyata oh ini yang targetnya ini ternyata banyak, semua dia berhasil membunuh bosnya gitu ya, atau pimpinannya ya, dan ternyata benda-bendanya itu berharga, nilainya banyak sekali seumpama. Nah, maka imam berhak untuk membagikan, ya, sesuai kemaslahatan, dibagi-bagi gitu ya. Ini pendapat ulama Ishaq nih, waqala Ishaq. Oke, bab fi karahiyati bai'il maghanim hatta tuqassam. Jadi ibarat kalau apa ya, main game perang-perangan gitu ya. Kalau bunuh musuh kan biasanya habis itu ada kayak koin-koinnya, barang-barangnya. Nah, seperti itu ya. Mirip seperti itu. Jadi ya dia dapat ghanimah itu ya, barang yang dia musuh yang dia bunuh gitu. Dia berhak mendapatkannya. Oke, sekarang ghanimah tidak boleh dijual belikan kalau belum dibagikan. Jadi ghanimah belum dibagi rata, ya, itu belum boleh untuk dijual belikan. Harus dibagi dulu, ya, sesuai aturan, baru kalau sudah menjadi milik masing-masing, ghanimah itu boleh diperjualbelikan. Wabila qal hadasan Hanad qala hadasana Hatim bin Ismail an Jahdam bin Abdillah an Muhammad bin Ibrahim an Muhammad bin Zaid an Syahrin bin Khawshab an Abi Sa'id al-Khudri qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syira'il maghanim hatta tuqassam. Kanjeng Nabi melarang menjual ghanimah, ya, menjual harta rampasan perang sebelum dibagi. Jadi kalau belum dibagi ya tidak boleh, ya. Ghanimah itu dibagi humus, ya, humus seperlima. Seperlima itu sekitar 20%, ya. 20% ini untuk ini yang diatur oleh syariat Islam, ya. Humus ini nanti untuk lillahi wa rasulihi, nanti ada masakin, ada untuk yatama gitu ya, yang 20% ini. Baru sisanya 80% itu untuk para pasukan, dibagi-bagi. Nah, 80% ini kalau sudah dibagi-bagi, maka terserah, kalau sudah dibagi orang-orang mau dipakai dijual lagi atau dipakai, nah apa-apa, dibagi dulu. Itu ya. Jadi kalau seumpama ghanimahnya nilainya 10 juta seumpama, berarti 20% ini humus nih, 20 juta lah, maaf 2 juta ya, 2 juta untuk lillahi wa rasuli yatama masakin, ya, baru sisanya 8 juta untuk para pasukan, dibagi-bagi, itu namanya ghanimah, ya. Nah, pasukannya seumpama ada 8, berarti ya per orang dapat 1 juta gitu, dibagi rata. Nah, kemarin di hadis sebelumnya nih, kalau ada yang kavaleri pakai pasukan kuda, maka dia berhak mendapat 3 bagian. Kalau yang tanpa kuda itu 1. Jadi 1/3. Berarti kalau seumpama satu orang itu 1 juta, maka yang kuda ini dapat 3 juta. Ya gitu. Jadi hitungannya telu. Ada yang mengatakan kemarin 3 atau 2 yang pakai kuda ini. Karena yang pakai kuda, pembahasannya nggak di sini ya, di Aqobah 4 hadisnya. Yang pakai kuda itu yang pertama butuh perawatan, ya, kudanya butuh perawatan, jadi istilahnya intensifnya lebih banyak lah gitu ya. Kemudian juga yang kuda itu daya tempurnya lebih kuat, nih, impactnya lebih kuat, ya, maka dia dapat bagian lebih banyak daripada yang tanpa kuda. Ibarat ya, mungkin kalau sekarang tank gitu ya, tank perawatannya lebih banyak gitu seumpama gitu ya. Wa fil bab an Abi Hurairah qala bisa wa hadza hadisun gharib. Insyaallah seperti itu ya. Nanti kalau ada salah ya nanti bisa dikoreksi. Bab man jaa fi karahiyati wadil habala minas sabaya. Oke. Ini kalau seumpama harta rampasannya itu berupa budak perempuan, budak perempuan
Itu bagaimana kalau dia hamil gitu nih. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Yahya an-Nasaiburi qala hadatsana Abu Asim an-Nabil an Wahab bin Khalid qala hadatsani Ummi Habibah binti Irbad bin Sariyah anna abaha akhbara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tu to'a as-sabaya hatta yadokna ma fi butunhin. Kata para sahabat, Kanjeng Nabi itu melarang untuk menjima tawanan perempuan yang hamil sampai dia melahirkan. Jadi kalau seumpama tawanannya atau budaknya itu hamil, maka tidak boleh dikumpuli sampai melahirkan dulu, gitu ya. Nah, ini tujuannya tentu untuk menjaga nasab ya, nasab biar jelas ya, kudu lahir sih baru boleh dikumpuli. Kalau bisa wafil bab an Ruwaifi bin Sabit wa hadis Irbad hadis gharib wal amal ala hadza indal alimi. Wa qala al-Auza'i idza ishtara rajul jariyah minas sabi wa huwa hamilun faqad ruwiya an Umar bin Khattab annahu qala la ta'u hamilun hatta tad'u. Sama ya. Kalau ada orang yang membeli budak perempuan dalam kondisi hamil, maka tidak boleh dikumpuli sampai dia melahirkan dahulu. Qala al-Auza'i wa ammal harair faqad matat as-sunnatu fihinna bi an amirna bil iddah. Nah, ada penjelasan nunggu sampai iddah selesai. Ya, ditunggu dulu iddah. Kullu hadza hadatsani Ali bin Hashram qala hadatsani Isa bin Yunus anil Auza'i. Bama ja'a fi ta'amil musyrikin. Ada selanjutnya tentang makanan orang musyrik ya, atau ahli kitab nih. Wabila qala hadatsana Muhammad bin Wairan qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi an Syu'bah qala akhbarani Simak bin Harb qala sami'tu Qabisah bin Hulbin yuhadisu an abihi qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ta'amin nasara. Ada sahabat bertanya tentang makanannya, masakannya orang Nasrani. Faqala la yatakhallajna fi sadrika. Kata Kanjeng Nabi, jangan was-was, jangan ada was-was atau kegelisahan di dadamu atau di hatimu. Ta'amun sara'ta fihi an-nasraniyah, terhadap makanan yang dibuat ya, atau yang kamu ambil dari orang-orang Nasrani, wong Kristen. Kata Kanjeng Nabi, nggak usah was-was gitu ya. Masakane wong Kristen gak apa-apa, kata Kanjeng Nabi seperti itu. Nah, ini selaras dengan di Quran juga ada ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba min qablikum ya hailul lakum gitu ya. Makanannya orang Kristen, wong Yahudi itu halal selama tidak ada indikasi haram yang jelas nih, seperti bukan babi, bukan khamar gitu ya, tidak ada najis yang jelas. Kalau tidak ada indikasi yang jelas seperti itu, maka boleh saja. Nah, seperti itu nih, dengan syarat orang yang Yahudi Nasrani. Kalau di luar itu kemungkinan tidak boleh ya, di luar Nasrani Yahudi, seperti orang Hindu atau orang Konghucu gitu ya, agama selain ahli kitab, karena nggak ada keterangannya. Nah, maka kalau seumpama kita di Indonesia seumpama, karena kita berdampingan banyak agama gitu ya, ada masakannya orang Kristen ya nggak apa-apa kita makan ya. Kadang mungkin kita takut ya, mungkin ya kebanyakan masyarakat masih takut. Sebenarnya enggak apa-apa ya, wong Kristen Yahudi selama tidak ada bukti jelas kalau itu haram ya, atau najis. Nah, ini sebuah keringanan dari Islam ya. Jadi ini hadisnya juga ada ya, seperti ini. Apalagi kalau seumpama warungnya wong Kristen dan sudah ada label MUI-nya seumpama label halal gitu ya, enggak apa-apa gitu ya. Qala bisa hadza hadis hasan qala Muhammad wa qala Ubaidullah bin Musa an Israil an Simak an Qabisah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu qala Muhammad wa qala Wahab bin Jarir an Syu'bah an Simak an
Murri bin Qadri an Adi bin Hatim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu wa al amal ala hadza indal ilmi min rukhsah fi ta'ami alil kitab ya. Hadis ini menjadi rukhsah ya, kebolehan ya secara umum memakan masakane ahli kitab. Dengan catatan tidak ada indikasi haram yang jelas itu tadi ini. Tidak ada babi, tidak ada khomer, tidak ada keraguan yang sangat kuat gitu ya. Bafi karihati tafrik bainas sabi, oke. Memisahkan tawanan antara ibu dan anak atau ayah dan anak, nah itu tidak boleh ya, tidak dianjurkan ya. Wabila qal hadatsana Umar bin Hafs bin Umar Asy-Syaibani qala akhbarana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Khuyai an Abi Abdurrahman Al-Hubli an Abi Ayyub qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man faraqa baina walidatin wa waladiha, barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka faraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah, maka dia akan dipisahkan nanti di akhirat ya, nanti di akhirat dengan kekasihnya sama Allah. Nah, ini sebuah larangan. Jadi kalau ada tawanan pasangan anak dan ibu, orang tua dan anak, jangan dipisahkan. Sama ya seperti bab dulu itu tentang budak juga. Kalau membeli budak ada pasangan anak dan orang tua atau mungkin suami istri, jangan dipisah gitu ya. Bahkan dengan hewan pun, kemarin ya di bab tentang sembelih al-adhohi, hewan pun kalau ada induk dan anaknya ya, ibu dan anaknya, kalau bisa itu ya jangan dipisah ya, atau disembelih salah satu gitu ya, kasihan. Nah ini jadi Islam itu ya, agama Islam itu melarang menzalimi emosional ya, hubungan emosional seorang fitrahnya makhluk dipisah ya, nggak boleh gitu ya. Oke, bab qala bisa wa fil bab an Ali wa hadha hadis hasan gharib wal amal ala hadza indal alimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairim karhu at tafriq baina sabi bainal walida wa waladiha wa bainal walad wal walid wa bainal ikhwah, termasuk hubungan saudara juga enggak boleh. Bab majaa fi qatlil asara wal fida, ya membunuh tawanan atau menebus ya, ditebus. Wabila qal hadatsana Abu Ubaidah bin Abi Safar wasmu Ahmad bin Abdillah Al-Hamadani wa Mahmud bin Wailan qala hadatsana Abu Dawud Al-Hafri qala hadatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah an Sufyan bin Sa'id an Hisham an Ibn Sirin an Ubaidah an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Jibril habata alaihi faqala lahu, jadi malaikat Jibril itu turun kepada kanjeng Nabi. Kemudian malaikat Jibril berkata, khayyirhum yakni ashabaka fi asara badrin. Kata Jibril, berikan pilihan kepada para sahabatmu wahai Nabi tentang tawanan-tawanan Badar. Jadi tawanan dalam perang Badar, setelah pasca perang Badar ini. Al-qatla awil fida, ya, apakah dibunuh atau ditebus ya. Ala ayyuqtala minhum qabilan mislahum qalu al-fida wa yuqtalu minna, ya, dengan konsekuensi kalau ditebus ya, maka salah satu dari kalian bisa terbunuh di perang selanjutnya. Sama tawanannya ini ditebus ya, ditebus, dibebaskan, nanti kedepannya bisa saja kamu akan dibunuh gitu ya. Al-fida wa yuqtalu minna gitu ya, al-fida wa yuqtalu minna. Nah, tapi para sahabat lebih memilih ditebus ya. Ya udah nggak apa-apa ditebus, meskipun dari kami akan terbunuh gitu ya, ditebus saya daripada tawanannya ini dibunuh gitu nih. Wa fil bab an Ibnu Mas'ud wa Anas wa Abi Barza wa Jubair bin Mut'im qala bisa hadza hadis hasan gharib min hadis Sauri la na'rifu illa min hadis bin Abi Zaidah wa rawa Abu Usamah an Hisham an Ibn Sirin an Ubaidah an Ali
an Nabi sallallahu alaihi wasallam nawahu wa rawa ibnu Aun Abi Sirin an Ubaidah an Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan wa Abu Dawud al-Hafari ismu Umar bin Sa'ad. Wabila qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Ayyub an Abi Kilabah an Ammi an Imran bin Husain anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fada rajulaini minal muslimin bi rajulin minal musyrikin. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah menukar ya tawanan dua orang muslim dengan seorang musyrik, ditukar sama Nabi, ditebus, dibarter lah gitu ya. Membebaskan orang muslim itu. Qala bi hadza hadis hasan sahih. Wa amma Abi Kilabah huwa Abu Muhallab wasmuhu Abdurrahman bin Amr wa yuqal Muawiyah bin Amr wa Abu Kilabah ismuhu Abdullah bin Zaid al-Harmi wal amal ala hadza inda asl alim min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim anna lil imam ayyamunna ala man syaa minal usara wa yaqtulu man syaa minhum wa yahdiya man syaa. Jadi pemimpin pasukan itu berhak memutuskan ya, mau menebus tawanannya atau mau dibunuh atau mau dibarter, terserah sesuai keputusan imam dengan melihat kemaslahatan ya. Kemaslahatan ya baiknya bagaimana kondisinya itu ya. Apakah ditebus atau dibunuh gitu ya. Wahtara badul almi al-qatla alal fida. Sebagian ulama ada yang lebih memilih dibunuh saja daripada ditebus. Jadi tadi itu ya, ada yang memilih ditebus, dibebaskan ya dengan tebusan, ada yang memilih dibunuh gitu nih. Wa qala Auza'i balaghani an hadhil ayat mansukha qaulu ta'ala fa imma manna ba'du wa imma fida'un nasakhat ha wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum. Wa bil qal hadatsana bidzalika hadan qala hadatsana Mubarak anil Auza'i qala Isa bin Mansur qultu li Hamad idza usiral asir yuqtalu aw yufada ahabu ilaika. Nah ini menarik. Jadi ada ulama ditanya, Ishaq ini ditanya, Ishaq tanya ke Ahmad ya, kalau ada tawanan ditawan perang gitu ya, mending dibunuh atau ditebus, kamu lebih suka prefer yang mana? Ahabu ilaika, suka yang mana? Qala Ishaq al-idkhan ahabu ilayya illa ayakuna ma'rufan fa'ata ma'u bihil kasir. Nah, kata beliau, saya lebih baik dibunuh saja gitu ya, dibunuh saja, kecuali kalau emang ada kemaslahatan tidak dibunuh, ada apa bisa dimanfaatkan, maka tidak dibunuh. Jadi lebih milih dibunuh saja, dientekno sekalian gitu ya, dihabisin sekalian. Itu tadi. Jadi seperti yang dikatakan malaikat Jibril tadi ya, konsekuensinya kalau ditebus, dibebaskan, nanti kedepannya itu bisa balas dendam kamu yang dibunuh gitu ya. Nah ini menarik ya, kemarin tuh saya baca buku ya, nah ini pembahasan ternyata nyambung juga ke sini gitu ya. Dan ini bukunya sebenarnya kontroversial ya, dan medeni juga, kok ada buku kayak gini gitu, ngeri. Judulnya itu 48 Laws ya. Power 48 Laws punya Robert Greene, tentang apa, tentang kekuasaan, tentang manipulasi gitu-gitu ya, tentang tips-tips gitu. Dan ada bahasan yang seperti ini. Jadi salah satu lawsnya itu, kalau mesti melawan musuh itu sekalian dihabiskan, dientekno sekalian. Kalau menyisakan, misalkan sedikit aja, nanti yang sisa itu bisa membalik, menyerang kamu, balas dendam. Nah ternyata ada juga ini hadisnya seperti itu. Jadi nah itu makanya kalau di konteks politik itu kan ngeri ya. Maksudnya kalau ada mungkin lawan politik atau apa, sekalian dihabisin sekalian semuanya, biar nggak ada sisa-sisanya dan biar tidak menyerang balik. Ya, ada pemikiran seperti itu. Oke, dan ternyata hadisnya juga ada seperti ini ya, keterangannya gitu. Bab maja finnahi an qatlin nisa wasibyan wallahu alam bissawab rabbi fa'ana bi barakatihi bi hurmatihim wa amitna fi tariq mu'afati minan